jiwaku ditenangkannya. Keselamatanku dari Dia, dari Tuhan. Hanya mendekat Allahku, jiwaku ditenangkannya. Pengharapanku dari Dia, dari Tuhan. Hanya Dialah gunung batuku, keselamatanku, Tuhanku. Hanya Dialah benteng yang teguh, aku takkan pernah goyah. Hanya mendekat Allahku, jiwaku ditenangkannya. Pengharapanku dari Dia, dari Tuhan. Hanya Dialah gunung batuku, keselamatanku, Tuhanku. Hanya Dialah benteng yang teguh, aku takkan pernah goyah. Keselamatan, kemuliaan ada pada Allahku. Gunung batu, kekuatan, tempat perlindungan. Hanya Dialah gunung batuku, keselamatanku, Tuhanku. Hanya Dialah benteng yang teguh, aku takkan pernah goyah. Hanya Dialah gunung batuku, keselamatanku, Tuhanku. Hanya Dialah benteng yang teguh, aku takkan pernah goyah. Aku takkan pernah goyah. Aku takkan pernah goyah. Halo, selamat hari Minggu anak-anak semua. Ini Pak Guru Lius. Senang hari ini bersama-sama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Bapa untuk datang ke ibadah. Meskipun masih di rumah, tetapi kita harus mempunyai hati yang beribadah, menyanyi pujian dengan sungguh-sungguh, dan terlebih lagi memasang telinga rohani dan jasmani kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan firman dengan judul Eliakim dan Azor, dengan ayat pada Matius 1 ayat 13. Nah, sebelum mulai mendengarkan firman hari ini, ayo sama-sama kita berdoa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa, kami bersyukur pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan yang sangat berharga untuk kami bisa hadir ke rumah-Mu
Meskipun kami ada yang datang ke gereja maupun masih di rumah, tapi kami percaya dimanapun kami berada, kiranya kasih karuniamu terus berlimpah atas kami dan anak-anak semua ini Bapa. Terlebih lagi untuk mata, hati, telinga rohani yang Kau jamah untuk kami bisa mendengarkan dan menerima firman-Mu, sehingga benih firman-Mu tertanam dan bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu dan menghasilkan iman dan juga pertobatan yang berkenan kepadamu Bapa. Sebentar lagi Pak Guru Lius akan membawakan firman, kiranya Engkau memakai mulut dan hati dan segala pikirannya agar firman yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bantu kami agar anak-anak sekolah minggu dapat mendengarkan firman-Mu dan terus kami bisa bertumbuh di dalam Engkau, dan kiranya Engkau berkati kami dengan berkat Yehova Syama dan Sabib-sabib Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sama-sama kita membuka Alkitab kita, Matius 1 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor. Demikian firman Tuhan. Ayah dari Eliakim adalah Abihud. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai Abihud. Ayahnya Abihud memberikan nama anaknya Eliakim. Nama Eliakim dalam bahasa Yunani adalah gabungan dari kata El yang berarti Allah dan kum yang berarti mendirikan. Arti nama Eliakim adalah Allah yang mendirikan dan bisa juga memiliki arti Allah yang membangkitkan. Abihud mungkin berharap agar Eliakim anaknya bisa percaya bahwa Allah yang mendirikan kembali dengan teguh hal yang telah runtuh. Eliakim saat itu hidup di saat penjajahan Persia. Tentu dalam kehidupan yang dijajah, bangsa Israel tidak bisa hidup seenaknya. Mereka harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh Persia, tidak bisa hidup semaunya, terkekang, dan tentu ada kerinduan besar bagi bangsa Israel untuk bisa lepas dari penjajahan tersebut. Sehingga Abihud, ayah dari Eliakim, mengakui bahwa sosok yang dapat membangkitkan Israel yang ditindas oleh negara yang kuat hanyalah Allah yang Maha Kuasa. Maka, oleh karena iman yang besar dan pengharapan yang besar dari ayahnya Eliakim, agar bangsa Israel bisa terlepas dari penjajahan, maka iman itu terus terwariskan kepada Eliakim dengan baik. Jadi, jika Eliakim tidak menolak harapan tersebut, ia pasti akan menerima kasih karunia yang sangat besar sesuai dengan arti namanya, yaitu Allah membangkitkannya. Ketika kita hanya berharap kepada satu sosok, yaitu Allah yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kita, melakukan hal apapun, kita harus sadar sepenuhnya bahwa hanya satu sosok, yaitu Allah Bapa kita, yang dapat memulihkan, membangkitkan, dan juga memberikan kita pengharapan yang begitu besar di dalam kehidupan ini. Jadi kita hanya bisa berharap kepada satu, yaitu Allah Bapa di sorga. Azor. Azor adalah anak dari Eliakim. Arti nama Azor adalah yang memberi pertolongan, orang yang membantu, mendukung, atau bertahan. Nah, Eliakim, ayah Azor, tentu berharap agar anaknya ini menjadi orang beriman yang hebat, yang bisa memberi pertolongan besar di dalam pekerjaan penebusan dari Allah. Azor adalah tokoh yang telah menjadi pertolongan bagi pekerjaan Allah. Sama seperti ketika Allah memberikan Hawa kepada Adam sebagai istrinya. Hawa dijadikan sebagai penolong yang sepadan untuk Adam. Jadi, ketika kita merenungkan kehidupan kita sendiri, kita harus berpikir, apakah kita orang yang memberi pertolongan kepada pekerjaan Allah? Atau kita malahan meruntuhkan pekerjaan Allah? Jangan-jangan kita merugikan pekerjaan Allah
kepada gereja yang adalah tubuh Allah. Atau di dalam kehidupan kita, kita bisa menolong orang-orang sekitar kita seperti orang tua kita, teman-teman kita, maupun orang-orang yang sedang memerlukan bantuan. Terkadang kita juga nggak bisa mengelak bahwa diri kita sendiri perlu pertolongan, dan khususnya adalah pertolongan dari Allah Bapa. Karena tanpa pertolongan dari Allah Bapa, kita tidak akan bisa hidup bertahan sampai akhir. Apalagi dalam pekerjaan Allah, tentu kita harus terus berdoa dan memohon kepadanya agar kita terus menang di dalam kehidupan ini, terlebih lagi untuk menerima firman, dan terlebih lagi untuk menang di dalam dosa-dosa kita, mengalahkan dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Jadi saya harap kita semua sama-sama belajar bahwa dengan arti nama dari Eliakim, yaitu membangun atau mendirikan, dan juga arti nama dari Azor, yaitu memberikan pertolongan, orang yang membantu, sehingga kita mempunyai hati yang ingin mendirikan bait suci secara jasmani maupun rohani. Dan juga kita memiliki arti nama daripada Azor, yaitu memberi pertolongan, orang yang membantu pekerjaan Tuhan, membantu orang-orang sekitar kita. Mari melalui firman ini kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan senantiasa berdoa sepanjang hari, berdoa memohon agar pertolongan Allah Bapa bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk belajar mengenai Eliakim dan Azor ini. Biarlah Bapa kami secara iman terus bertumbuh dan bertumbuh. Dan kami bisa menjadi orang-orang yang berdiri di bagian terdepan untuk memberitakan firman sejarah penebusan-Mu. Bantu agar anak-anak di dalam pekerjaan, di dalam sekolahnya, di dalam segala pergumulan mereka, Bapa, Engkau bantu agar mereka terus belajar melihat kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka, dan terlebih lagi menjadi anak yang menghormati orang tua, yang memberikan pertolongan kepada orang-orang sekitar, ya Bapa, dan terlebih lagi dalam pekerjaan Engkau, ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala ibadah ini ke dalam tangan-Mu yang kudus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.